Polisi tangkap pengedar sabu dalam kemasan jajanan anak. Pemerintah perpanjang WFH dan siapkan paket insentif. PDIP apresiasi pernyataan Prabowo di sidang paripurna DPR. Ketua DPR dorong pemerintah selamatkan WNI. Banjir Afrika Selatan lumpuhkan perkebunan anggur. Selamat pagi pemirsa, menemani Anda mengawali hari. Kami hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sumpit dan gudang ekspedisi di Desa Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Tanggerang, Banten pada Kamis dini hari. Api diduga berasal dari konsleting arus listrik dan menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Berdasarkan video amatir warga, kobaran api terlihat membesar dan dengan cepat merambat ke bangunan pabrik sumpit. Dua bangunan yang terdiri dari pabrik sumpit dan gudang ekspedisi ini hangus terbakar pada Kamis 21 Mei 2026 dini hari. Dalam rekaman video amatir, terlihat kobaran api melahap satu gudang yang menjadi penyebab kebakaran sebelum merambat ke bagian pabrik di sebelahnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Petugas yang berada di lokasi berusaha melakukan pemadaman selama hampir 4 jam. Beruntung dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Desa Panyaberangan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas yang mengapung di Sungai Ciujung sekitar Bendungan Pamarayan Baru, Rabu 20 Mei 2026 sore. Jasad berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan membengkak hingga sulit dikenali. Petugas Basarnas Provinsi Banten bersama petugas gabungan berusaha mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang mengambang di tengah aliran Sungai Ciujung, tepatnya di dekat Bendungan Baru Pamarayan, Kecamatan Cikesal, pada Rabu 20 Mei 2026 sore. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak mencari ikan di sekitar sungai. Melihat ada jenazah yang mengapung, saksi mata langsung melaporkan kejadian ke petugas kepolisian sektor Cikesal. Petugas gabungan polisi, Basarnas, dan TNI menggunakan perahu karet menarik jenazah dari tengah sungai menuju tepian. Pada identifikasi awal, petugas tidak menemukan adanya ciri-ciri khusus maupun kartu identitas pada tubuh korban. Hal ini dikarenakan kondisi fisik jasad yang sudah membengkak dan rusak karena diperkirakan sudah lama berada di dalam air. Diketahui penemuan mayat di Desa Panyaberangan ya, di Bendungan, namun untuk identitas sementara belum kami ketahui. Dievakuasi dan sudah ditemukan, akan dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi selanjutnya. Jenis kelamin itu? Jenis kelamin laki-laki. Kalau diduga kenapa dong? Untuk sementara belum ada tanda-tanda atau motif diduga akibat apa atau tindak pidana apa. Informasi jam 17.00 ada laporan dari warga, kemudian menghubungi masyarakat, menghubungi Babin Kamtibmas kami, kemudian kami berkoordinasi dengan Basarnas. Ya nanti kami melalui Babin Kamtibmas dan jajaran akan menginformasikan terkait korban agar supaya bagi keluarga yang merasa kehilangan agar bisa menghubungi polsek terdekat, terutama Polsek Cikesal, kemudian untuk bersama-sama atau kami antar ke RS Bayangkara. Guna memastikan penyebab pasti kematian serta mengetahui apakah korban merupakan korban tindak pidana atau bukan, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera datang dan melapor ke Rumah Sakit Bayangkara atau Mapolsek Cikesal.
Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, niat mengambil air wudhu di tepian Sungai Batang Bangko berujung petaka bagi Amiran. Korban diduga terpleset akibat kondisi bantaran sungai yang licin sebelum akhirnya jatuh dan terseret arus deras sungai. Setelah 3 hari dilakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban hanyut di Sungai Batang Bangko, Desa Airapa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Rabu 20 Mei 2026. Korban diketahui bernama Amiran, 60 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hanyut pada Minggu 17 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal dilaporkan jatuh ke sungai. Korban sebelumnya diduga terpleset saat hendak mengambil air wudhu di tepian Sungai Batang Bangko yang licin, sebelum akhirnya terseret arus sungai. Hingga akhirnya korban ditemukan mengapung di aliran sungai sekitar 1 km dari titik awal kejadian. Korban selanjutnya dievakuasi menggunakan perahu karet menuju posko SAR gabungan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi tawuran 2 kelompok pemuda yang pecah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan berhasil diungkap pihak kepolisian. Insiden saling serang ini mengakibatkan 1 orang menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami luka bacok serius di kepala dan tangan. Inilah rekaman aksi tawuran brutal yang pecah di ruas Jalan Cilandak Dalam, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan yang terjadi pada Kamis 21 Mei 2026. Bentrokan antar kelompok yang berujung pada pengeroyokan terhadap seorang pria membuat korban mengalami luka bacok serius pada kepala sebelah kiri serta tangan kanan hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pasca kejadian, petugas gabungan bergerak cepat dan berhasil menangkap 4 orang pelaku. Masing-masing pelaku diketahui berinisial B, S, AS, E, BS, serta ZA. Kronologi bermula saat kedua kelompok bertemu di lokasi dan terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam, di mana korban yang tertinggal langsung menjadi sasaran sabetan senjata tajam. Meski melibatkan aksi saling serang di jalanan, polisi menegaskan peristiwa ini bukan merupakan aksi dari geng motor. Seluruh pelaku yang diamankan diketahui sudah berusia di atas 20 tahun atau masuk dalam kategori usia dewasa. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya pada hari Minggu 17 Mei 2026 berdasarkan laporan polisi nomor 46 3 Romawi SPKT Polsek Cilandak tanggalnya 16 Maret 2026, tim gabungan Polsek Cilandak bersama dengan tim Resmo Polres Jakarta Selatan telah mengamankan 4 orang pelaku pengeroyokan. Pelaku pengeroyokan tersebut inisialnya BS, AS, EBS, dan ZA. Kemudian pelaku ini dijerat dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Itu pembuka saya. Mungkin rekan yang ditanya. Kronologinya kejadian ini adalah kejadian tawuran. Selain menangkap 4 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV dan 2 unit sepeda motor. Pengusutan kasus ini berhasil dilakukan secara cepat setelah salah satu pelaku dikenali wajahnya oleh korban, sehingga memudahkan petugas untuk melakukan penangkapan pelaku lainnya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai perawat tewas usai sepeda motor ojek yang ditumpanginya tersenggol truk tangki di kawasan Jalan Lingkar Barat 3, Kota Jambi, Rabu 20 Mei 2026 pagi. Insiden kecelakaan ini terjadi di dekat pintu masuk Terminal Alam Barajo, Kota Jambi sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat sepeda motor ojek yang dikendarai seorang pria 63 tahun melaju searah dengan truk tangki mengangkut CPO dari arah Simpang Rimbo menuju Kampung Rajo. Namun saat berada di lokasi kejadian, truk tangki menyenggol sepeda motor ojek yang ditumpangi korban saat berupaya mendahului. Akibatnya korban yang merupakan seorang perawat terlempar dan juga meninggal dunia akibat luka serius. Sementara pengemudi ojek hanya mengalami luka-luka.
Sopir truk sempat melarikan diri usai kejadian karena panik, namun beruntung aksi pelariannya berhasil digagalkan petugas bersama warga sekitar yang langsung mengamankan pelaku. Kini sopir truk beserta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolresta Jambi guna proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi premanisme bersenjata api yang menggegerkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan berhasil diungkap pihak kepolisian. Petugas mengamankan 3 orang pelaku penembakan yang ternyata dilatari perebutan jatah pengawalan mobil tangki pengangkut CPO. Aksi penembakan secara brutal sempat menggegerkan warga Dusun 6, Desa Semete, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas pada Senin 18 Mei 2026. Kedua korban bernama Edo dan Sansai tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok orang tak dikenal dan langsung diberondong tembakan senjata api. Para pelaku kemudian melarikan diri menggunakan 2 unit mobil dan sempat memicu suasana mencekam di sekitar permukiman warga desa. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Satreskrim Polres Musirawas yang melakukan pengejaran intensif dan juga berhasil meringkus komplotan pelaku. Dari 5 orang pelaku, 3 diantaranya masing-masing berinisial J, L, dan A berhasil diciduk oleh petugas. Selain para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepucuk senjata api rakitan yang sempat dibuang oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan mendalam, aksi penembakan nekat ini dilatari perebutan jatah pengamanan atau pengawalan mobil truk tangki pengangkut CPO yang melintas di kawasan tersebut. Kedua kelompok diketahui sudah lama terjebak konflik perebutan lahan premanisme. Mana terjadi perebutan pengawalan terhadap kendaraan pengangkut CPO di lokasi tersebut oleh pelaku dan korban. Dan pada saat di TKP sebelum terjadinya penembakan tersebut, para pelaku diduga beradu mulut dan terjadi perkelahian dan berujung pada penembakan. 1 korban mengalami luka tembak di bagian lengan, 1 korban lagi mengalami luka tembak di bagian leher. Saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit di daerah Musirawas. Motifnya bang, perebutan ya? Untuk motifnya, para pelaku dan korban ini berebutan yaitu pengamanan ataupun pengawalan angkutan CPO. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan perburuan terhadap 2 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara itu, kedua korban penembakan hingga kini masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tembak serius. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Narkoba Polres Batubara berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 92 gram yang dikemas dalam jajanan anak-anak. 2 tersangka yang merupakan pengedar dan pemasok narkoba berhasil diringkus. Awalnya petugas menangkap tersangka inisial M di rumahnya di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saat ditangkap petugas, tersangka sempat berusaha melakukan perlawanan. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 2 paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik jajanan anak-anak. Kepada polisi, tersangka mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang pemasok berinisial BDS. Dari hasil pengembangan, polisi pun meringkus tersangka BDS di Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Dari penangkapan BDS, petugas menyita barang bukti 14,7 gram sabu-sabu. Pelaku dapat disita dan kita amankan diduga narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 77,52 gram dengan berat brutonya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait keterlibatan kedua tersangka dalam sindikat jaringan narkoba internasional. Dari Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Satres Narkoba Polres Musirawas, Sumatera Selatan menggagalkan peredaran sabu lebih dari 2 kg dan puluhan butir pil ekstasi lintas kabupaten. Pelaku diamankan beserta barang bukti yang disembunyikan di dalam jok sepeda motor. Inilah momen saat tim Elang Musi Satres Narkoba Polres Musirawas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dicurigai membawa narkotika di Desa Muara Megang. Petugas menemukan narkotika dari balik jok sepeda motor yang tersusun rapi dan berlapis. Barang haram ini ditemukan dalam kantong plastik, tas kulit dan dibungkus lagi dengan plastik emas. Bertuliskan Porsche, guna mengelabui penglihatan petugas. Tersangka berinisial H, seorang buruh asal Lubuk Linggau, tak berkutik saat diringkus petugas.
Sebelumnya pelaku sempat berupaya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya saat hendak dihentikan oleh anggota yang sudah melakukan pengintaian. Petugas menyita 2 paket besar sabu dengan berat kurang lebih 2037 gram, serta 5 plastik klip sedang berisi sabu seberat 53,44 gram. Selain sabu, petugas juga mengamankan 20 butir pil ekstasi siap edar. Ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Musirawas seperti apa, Pak? Baik, dapat kami informasikan terkait dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Musirawas, yang mana berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi, di mana jumlah narkotika jenis sabu yang dibawa itu adalah seberat 2 kg, kemudian narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 butir, yang mana pelaku merupakan warga dari Lubuk Linggau, dan pelaku diamankan di jalan, tepatnya di jalan di Musirawas, pada saat sedang akan mengantarkan narkotika jenis sabu itu kepada seseorang. Untuk status daripada tersangka saat ini sudah dilakukan pemeriksaan, dan hasil interogasi dari penyidik bahwasanya pelaku merupakan pengedar yang akan mengedarkan narkotika jenis sabu yang dibawanya dari Linggau menuju ke Musirawas. Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku narkotika diperoleh dari seorang bandar di wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan akan diserahkan kepada seorang pemesan di wilayah Musirawas. Saat ini petugas tengah melakukan pengejaran terhadap 2 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam jaringan ini. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sebuah angkutan kota trayek Salabenda, Pasar Anyar, Kota Bogor hangus terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Sempur pada Kamis 21 Mei 2026. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, namun arus lalu lintas sempat terhambat saat proses pemadaman berlangsung. Sebuah angkutan kota atau angkot trayek 16 rute Pasar Anyar Salabenda hangus terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor pada Kamis 21 Mei 2026. Insiden kebakaran kendaraan umum yang diduga akibat masalah kelaikan jalan tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa. Insiden ini menambah daftar armada angkutan umum berusia tua yang mengalami kebakaran di wilayah Bogor. Berdasarkan pendataan otoritas terkait, kendaraan yang terbakar tersebut diketahui telah beroperasi selama lebih dari 2 dekade. Pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor menginformasi status armada tersebut melalui Kepala Bidang Angkutan Dodi Wahyudin, dilansir dari Megapolitan. Sebelum api membesar, pengemudi angkot bernama Agus sempat merasakan tanda-tanda kerusakan dari bagian mesin kendaraan. Agus saat itu sedang mengemudikan kendaraannya menuju arah Pasar Anyar. Beruntung ia telah menurunkan 2 orang penumpang yang berada di dalam kabin sehingga armada dalam posisi kosong ketika kobaran api melalap seluruh bagian mobil. Sekretaris Dinas Damkar Kota Bogor, Teofilio Patrocinio Freitas, mengatakan api diduga berasal dari korsleting pada bagian kelistrikan. Peristiwa serupa sebelumnya juga menimpa 1 unit angkot trayek 08A di Jembatan 1 Duit Jambu 2, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada 1 Mei 2026. Atas kejadian ini, pengawasan terhadap kelayakan jalan armada angkutan umum menjadi catatan penting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah perpanjang WFH dan siapkan paket insentif. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemerintah memperpanjang kebijakan work from home atau WFH selama 2 bulan ke depan. Langkah ini diambil sebagai respon atas ketidakpastian global yang masih berlangsung. Usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis siang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan perpanjangan WFH dilakukan menyusul kondisi global yang belum stabil, terutama akibat perang yang masih berlangsung. Pemerintah menilai kebijakan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mengantisipasi dampak ekonomi yang lebih luas. Selain perpanjangan WFH, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan lain termasuk paket insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan meski di tengah tekanan global. Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak. Rapat terbatas yang dilakukan di Istana Negara turut dihadiri sejumlah menteri bidang ekonomi, yakni Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Menteri Investasi Rosan Roslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus kembali berlandaskan falsafah pasal 33 UUD 1945. Presiden menyebut pasal tersebut sebagai dasar utama dalam memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa arah sistem ekonomi Indonesia harus kembali berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kepala negara menyebut pasal tersebut sebagai cetak biru ekonomi bangsa yang dirancang para pendiri negara agar kekayaan nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penegasan itu disampaikan dalam pidato Presiden pada sidang paripurna DPR RI yang membahas arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027, Rabu 20 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa menjalankan konstitusi merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional. Para pendiri bangsa kita dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita. Cetak biru itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Menurut Presiden, berbagai persoalan ekonomi muncul akibat penyimpangan dari prinsip pasal 33 UUD 1945 yang telah dirumuskan sejak awal kemerdekaan. Presiden Prabowo menegaskan ekonomi Indonesia harus berlandaskan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas sektor strategis, serta tetap membuka ruang bagi swasta dalam kerangka jalan tengah yang menggabungkan kelebihan sosialisme dan kapitalisme. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menyiapkan aturan tata kelola ekspor sumber daya alam. Kebijakan ini diklaim dapat menyelamatkan potensi kebocoran hingga 2.654 triliun rupiah per tahun. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah berpotensi menyelamatkan dana hingga 150 miliar US dollar atau sekitar 2.654,40 triliun rupiah per tahun dari kebocoran kekayaan negara. Angka tersebut dihitung dari berbagai praktik seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang dinilai merugikan negara. Menurut Presiden Prabowo, kebocoran itu membuat kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri, meski neraca perdagangan mencatat surplus. Kepala negara menegaskan bahwa penerapan pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dapat mencegah praktik kecurangan, seperti manipulasi harga, pemalsuan ekspor, hingga aktivitas ilegal di sektor sumber daya alam.
Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi. Apa kita mampu atau tidak? Tergantung. Keberanian kita, tergantung tekad kita. Saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal untuk mencapai tujuan bernegara kita. Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Untuk menutup kebocoran tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas SDA seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy. Melalui aturan ini, seluruh ekspor diwajibkan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal, guna memastikan penerimaan negara lebih optimal dan kekayaan alam benar-benar dinikmati masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank himbara menurunkan suku bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai kebijakan kredit harus lebih adil dan tidak hanya menguntungkan kelompok besar. Dalam pemaparan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR RI, Rabu 20 Mei, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank himbara menurunkan suku bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai ketimpangan akses pembiayaan selama ini masih membebani pelaku usaha kecil. Presiden Prabowo juga meminta pola penyaluran kredit diubah agar lebih adil dan tidak didominasi oleh pengusaha besar. Menurutnya, pelaku usaha besar seharusnya tidak terus bergantung pada kredit pemerintah karena sudah memiliki akses pendanaan yang lebih luas. Bank-bank pemerintah robah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Saya minta bank-bank himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Kepala negara menegaskan praktik bunga kredit yang lebih tinggi bagi masyarakat kecil harus segera dihentikan. Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut tidak adil dan perlu segera diperbaiki dalam sistem perbankan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan ekspor komoditas seperti sawit dan batu bara wajib melalui BUMN. Kebijakan ini ditegaskan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi.
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan baru melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Aturan ini memperkuat pengawasan ekspor dan juga menutup celah praktik kecurangan yang dinilai merugikan negara. Melalui kebijakan tersebut, ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan juga pelarian devisa, sekaligus meningkatkan transparansi dan juga penerimaan negara. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ini bertujuan agar Indonesia tidak lagi dirugikan dalam pengelolaan kekayaan alam dan dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Presiden menilai pengelolaan SDA harus memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat, sekaligus mengikuti praktik negara lain yang berhasil mengelola sumber daya untuk kemajuan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan mendasar dalam sistem ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam pidato di rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut menjadi kekuatan utama Indonesia. Presiden menyatakan puluhan persen perdagangan dunia melintasi perairan Indonesia, sehingga kedaulatan maritim harus dijaga secara tegas. Prabowo juga menyoroti maraknya pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia. Menurutnya, setiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan Indonesia secara ilegal. Presiden juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia, diantaranya ekspor minyak kelapa sawit yang mencapai 23 miliar dolar Amerika atau setara 391 triliun rupiah pada 2025. Selain itu, Indonesia juga disebut menjadi eksportir batu bara terbesar di dunia dengan nilai devisa mencapai 30 miliar dolar Amerika. Meski demikian, Presiden menilai penerimaan negara Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga di kawasan. Prabowo mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi dalam 7 tahun terakhir. Presiden menyebut, meski ekonomi tumbuh sekitar 35%, kondisi kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat. Presiden menilai hal itu menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat. Prabowo juga menyoroti praktik under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan yang disebut menyebabkan kerugian besar bagi negara selama puluhan tahun. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan Indonesia harus berdaulat dalam menentukan harga komoditas strategis termasuk kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya. Pidato ini menjadi penegasan arah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional dan memastikan kekayaan Indonesia digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan peserta aksi damai di depan gedung DPR RI usai menghadiri rapat paripurna DPR.
Aksi yang digelar Tani Merdeka Indonesia dan APPSI menyuarakan dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan dan perlindungan usaha kecil. Hidup petani, hidup pedagang, hidup nelayan, hidup buruh, hidup mahasiswa. Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan peserta aksi damai usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran Presiden Prabowo di depan massa langsung disambut antusias oleh peserta aksi yang telah berkumpul sejak pagi. Aksi damai tersebut digelar Tani Merdeka Indonesia bersama dengan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 3.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa hingga elemen masyarakat lainnya. Massa menyuarakan dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan dan perlindungan bagi usaha kecil. Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sejalan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil melalui penguatan koperasi, perlindungan petani dan pedagang pasar, serta penolakan terhadap praktik monopoli dan kartel ekonomi. Pak Prabowo menegaskan untuk mengarahkan arah kebijakannya menegakkan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Tentu ini menjadi kabar gembira, kami mendukung penuh dan kami siap membersamai Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Siapapun yang menghalangi, tentu akan kami lawan bersama-sama, maka Bapak Prabowo jangan takut, dia tidak sendirian, kami terus bersama. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup petani, hidup pedagang. Terima kasih. Lawan mafia. Jaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih semangat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI, Presiden menyebut Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, inovatif, serta berpihak pada rakyat. Dalam pidatonya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia memerlukan pengusaha yang memiliki inovasi, inisiatif, serta kemampuan manajerial yang kuat. Presiden menjelaskan sistem ekonomi yang paling sesuai bagi Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurut Presiden, sistem tersebut mengambil sisi terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan. Prabowo menegaskan negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada rakyat. Namun di saat yang sama, Indonesia membutuhkan semangat kewirausahaan dan persaingan usaha yang sehat. Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru dari kalangan muda. Pemerintah disebut tengah menyiapkan program pendidikan kewirausahaan agar generasi muda tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara. Selain itu, Presiden menyampaikan pentingnya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup. Prabowo menyatakan anak muda Indonesia harus diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat dan mandiri. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta bank-bank himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai akses pembiayaan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar yang sudah mapan. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Prabowo turut menyoroti pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan proses perizinan. Presiden mengkritik lambatnya pelayanan perizinan yang dinilai membebani dunia usaha dan membuka ruang pungutan liar. Menurutnya, hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat dan daerah harus dibangun dalam semangat kerjasama. Presiden juga menegaskan jika seluruh komponen bangsa bersatu dan memiliki panggilan yang sama, Indonesia akan mampu menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Agama melaksanakan pengangkatan dan pelantikan PNS formasi tahun 2024 secara serentak di seluruh Indonesia pada Kamis 21 Mei 2026. Menak menegaskan nilai istiqomah menjadi landasan moral dan spiritual dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan pengangkatan dan pelantikan pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 secara serentak di seluruh Indonesia pada Kamis 21 Mei 2026. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan secara hybrid dengan memadukan kehadiran luring dan daring yang terhubung dari berbagai satuan kerja Kementerian Agama di pusat maupun daerah. Sebanyak 16.138 PNS resmi dilantik, terdiri atas 312 peserta yang mengikuti secara luring dan 15.826 peserta secara daring. Dalam sambutannya, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menegaskan pentingnya adaptasi aparatur sipil negara terhadap perubahan zaman melalui penerapan prinsip 4K. Ia menjelaskan K pertama adalah kecepatan. Dalam bekerja, ASN dituntut memperhatikan aspek kecepatan dan mampu bekerja secara responsif. Kedua, kemudahan pelayanan, yakni memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat dan tidak mempersulit urusan. Menak menegaskan nilai istiqomah menjadi landasan moral dan spiritual dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara di lingkungan Kementerian Agama. Ia juga menekankan menjadi PNS Kementerian Agama berarti menjadi pelayan masyarakat yang mengemban tugas mulia untuk menjaga kehidupan beragama yang rukun, damai, dan harmonis. Oleh sebab itu, integritas, loyalitas, dan dedikasi harus menjadi nilai utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan sekitar 343 miliar US dollar atau setara lebih dari 6.000 triliun rupiah kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri dalam kurun 22 tahun terakhir. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab terbatasnya kemampuan fiskal negara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk guru, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan sekitar 343 miliar US dollar kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri dalam kurun 22 tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Prabowo mengatakan Indonesia selama bertahun-tahun secara konsisten mencatat surplus perdagangan karena nilai ekspor nasional selalu lebih besar dibanding impor. Menurutnya, kondisi itu seharusnya membuat Indonesia tidak pernah mengalami krisis ekonomi. Namun demikian, Presiden menilai manfaat ekonomi dari surplus perdagangan tersebut belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri akibat aliran kekayaan nasional ke luar negeri melalui berbagai mekanisme perdagangan dan investasi. Presiden juga menyoroti praktik under-invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun, yakni pelaporan nilai transaksi ekspor di bawah nilai sebenarnya, sehingga sebagian keuntungan dan devisa tidak tercatat secara penuh di dalam negeri. Presiden menjelaskan sebagian pelaku usaha diduga membentuk perusahaan afiliasi di luar negeri, lalu menjual komoditas dari Indonesia kepada perusahaan tersebut dengan harga yang dicatat jauh di bawah harga pasar sebenarnya. Praktik itu menyebabkan sebagian keuntungan dan nilai tambah komoditas Indonesia tercatat di luar negeri, sehingga potensi penerimaan negara dan devisa tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri. Akibatnya Indonesia mengalami kekurangan penerimaan ekspor hingga 908 miliar US dollar atau setara 15.400 triliun rupiah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil.
gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Selain itu, Presiden juga menyoroti maraknya penyelundupan di sejumlah pintu ekspor, termasuk pelabuhan, yang dinilai turut menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran ekspor, termasuk praktik under-invoicing. Melalui kebijakan tersebut, prosedur ekspor komoditas sumber daya alam akan dikelola melalui satu entitas BUMN yang ditunjuk pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 10 tahun terakhir animasi Indonesia tumbuh 3,3 kali lipat. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha menyebut industri animasi Indonesia tumbuh lebih dari 3 kali lipat dalam 1 dekade terakhir. Hal ini terjadi seiring meningkatnya produksi dan pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP lokal. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengatakan pendapatan dari sektor kekayaan intelektual animasi meningkat 280% dibandingkan 1 dekade sebelumnya. Dalam peluncuran Indonesia Animation Report 2026 di Jakarta Selasa siang, Menkraf mengungkapkan sektor animasi telah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat nilai ekonomi animasi Indonesia melonjak dari 240 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 800 miliar rupiah pada tahun 2025. Capaian ini menandakan pertumbuhan lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13% per tahun. Sektor animasi telah membuktikan perannya sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan nilai tambah, ekspor, dan lapangan kerja. Industri animasi Indonesia berhasil tumbuh dari sekitar 240 miliar pada tahun 2015 menjadi 800 miliar pada tahun 2025. Dan capaian ini berarti ekonomi animasi kita telah meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13%. Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru di mana pendapatan dari kekayaan intelektual atau IP, intellectual property, melonjak drastis sebesar 280% jika dibandingkan dengan dekade sebelumnya pada tahun 2015. Saat ini anggota Asosiasi Industri Animasi Indonesia atau AINAKI telah memiliki 299 IP karakter lokal. Salah satu film animasi yang sukses dengan IP lokalnya ialah film berjudul Jumbo, produksi Visinema. Jumbo tercatat berhasil meraih lebih dari 10 juta penonton bioskop. Pemerintah berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem ini melalui kebijakan berbasis riset dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Juni 2026 mendatang, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia akan wajib melalui Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pintu ekspor resmi pemerintah. Pada periode tersebut, transaksi yang dilakukan akan bersifat pelaporan terlebih dahulu.
Pemerintah resmi menunjuk Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor untuk komoditas sumber daya alam mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini bertujuan menata ulang mekanisme ekspor agar lebih terpusat dan terukur. Dengan skema baru ini, seluruh dokumentasi dan proses transaksi ekspor batubara serta CPO akan dilakukan melalui DSI. Langkah tersebut dinilai mampu mencegah praktik misinvoicing yang merugikan negara. Pemerintah menyatakan pemusatan ekspor melalui DSI juga bertujuan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar melalui optimalisasi penerimaan devisa. Kebijakan ini diklaim tidak akan menghambat perdagangan, melainkan menciptakan sistem yang lebih transparan antara penjual, pembeli, dan pemerintah sesuai mekanisme pasar internasional. Dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu. Pelaporan terlebih dahulu QQ secara komprehensif kepada kami. Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia. Jadi justru keberadaan kami ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara menyeluruh, baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin tidak ada pemangkasan kuota ekspor gas pada 2026. Bahlil memastikan kebijakan tersebut untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri migas dan kontrak ekspor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemangkasan kuota ekspor gas pada 2026. Kebijakan ini disampaikan untuk memberikan kepastian kepada pelaku industri migas dan mitra kontrak ulang. Kebijakan ini disampaikan untuk memberikan kepastian kepada pelaku industri migas dan mitra kontrak luar negeri. Bahlil menjelaskan pada 2025 sempat terjadi penyesuaian ekspor gas akibat defisit pasokan LNG domestik yang mencapai sekitar 50 kargo. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya kebutuhan dalam negeri yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sementara sebagian kontrak ekspor sudah terlanjur berjalan. Untuk 2026, pemerintah memastikan seluruh kontrak ekspor yang telah disetujui tetap berjalan tanpa pemotongan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan skema penyerapan gas domestik melalui BUMN seperti PLN dan PGN sebagai off-taker agar proyek pengembangan gas bumi tetap berjalan dengan kepastian pasar. 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi. Biarlah kebutuhan dalam negeri kita putar otak. Nah, dalam perspektif itu, untuk yang baru, ada impact, ada beberapa K3S yang muncul untuk gas. Kalau sudah dipasarkan di luar negeri, dan kemudian mereka masih lambat, saya sudah minta untuk Danantara, dalam hal ini PLN, PGN maupun beberapa perusahaan lain yang untuk off-take-nya dalam negeri kita beli supaya bisa ada kepastian off-taker agar semuanya bisa berjalan. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyatakan Presiden Prabowo mendorong kedaulatan energi dan pengurangan ketergantungan impor sehingga pemerintah menyeimbangkan kebutuhan ekspor dan domestik. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tidak hanya menjaga pasokan dalam negeri, tetapi juga memastikan industri migas tetap menarik bagi investor dan mampu mendukung peningkatan produksi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeli seekor sapi kurban di salah satu petani sapi tradisional di Kampung Tugu, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sapi tersebut berjenis peranakan Limousin Cross dengan bobot 950 kg. Kebanggaan dirasakan oleh Hadi Sumanto, seorang peternak sapi tradisional asal Kampung Tugu, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pasalnya, salah satu sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sapi berjenis Limousin Cross yang berusia 4 tahun dengan berat mencapai 950 kg dibeli oleh Presiden seharga 80 juta rupiah. Setelah melalui 3 tahap seleksi, yaitu pengecekan atau survei, tes kesehatan dengan diambil sampel untuk dicek di laboratorium, serta harga sapi. Sapi milik Mbah Hadi ini terpilih menjadi hewan kurban Presiden. Sebelumnya, Mbah Hadi selalu mengistimewakan sapi peliharaannya seperti perawatan, menjaga kebersihan kandang, dan menjaga kualitas pakan agar kondisi sapi selalu terjaga kesehatannya. Sudah senang lah. Senangnya bagaimana? Senangnya itu saya mempunyai sapi itu sudah dibeli Pak Prabowo. Dibeli dengan harga berapa? Harganya yaitu 80. Terus itu bobotnya berapa, Pak? Nah, kemungkinan itu 95. Jadi hampir 1 ton. Oh, hampir 1 ton. Ya. Umur sapi berapa, Mbah? Ya, kira-kira itu 4 tahun. Sapi Limousin Cross tersebut akan disembelih pada Idul Adha dan akan dibagikan pada warga Nargosari, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saat ini sapi tersebut masih dititipkan di kandang milik Mbah Hadi Sumanto untuk dirawat dan akan diserahkan saat akan mendekati Hari Raya Kurban. Dari Sragen, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut bersama petugas gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan balpres ilegal di perairan Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 2 kapal yang diduga mengangkut pakaian bekas ilegal dengan nilai mencapai miliaran rupiah. TNI Angkatan Laut bersama tim gabungan berhasil mengungkap penyelundupan ratusan balpres ilegal di wilayah perairan Sumatera Utara. Operasi penindakan dilaksanakan oleh Fleet Quick Response Tim TNI Angkatan Laut, Lanal Tanjung Balai Asahan, bersama Danintel Koarmada 1, Bea Cukai Sumatera Utara, dan Satgas Operasi Terpadu Jaring Sriwijaya 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 2 kapal yaitu KM Karimah dan KM Restu yang diduga mengangkut balpres pakaian bekas ilegal. Penindakan dilakukan di perairan Pantai Perupuk Kabupaten Batubara dan perairan Tanjung Ledo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sekitar ratusan balpres pakaian bekas ilegal yang diduga masuk melalui jalur penyelundupan dan berpotensi merugikan negara serta mengganggu stabilitas industri dan perdagangan dalam negeri. Total nilai barang dan kapal yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penindakan ini menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan nasional serta memberantas segala bentuk pelanggaran hukum di Laut Indonesia. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Ketua DPD PDI Perjuangan Puan Maharani mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang mengucapkan terima kasih kepada PDIP yang tetap memilih sebagai oposisi atau di luar pemerintahan. Puan mengatakan meski pihaknya oposisi, PDI Perjuangan akan tetap terus memberikan masukan dan kritik positif kepada pemerintah agar menjalankan kebijakan pro terhadap masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan karena tetap berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini disampaikannya saat berpidato terkait ekonomi ke depan dalam sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Merespon pernyataan tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan pihaknya akan terus memberikan masukan dan kritik kepada pemerintahan meski menjadi partai yang oposisi. Puan juga menyebut masukan dan kritikan kepada itu bersifat positif agar pemerintah dapat menjalankan kebijakan serta berbagai program demi kesejahteraan masyarakat luas. Terima kasih, tentu saja kami sangat mengapresiasi hal tersebut bahwa dukungan dan
apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan tentu saja akan selalu dilakukan dengan cara-cara yang memang akan selalu kami lakukan untuk ya seperti yang Pak Presiden sampaikan bahwa memberi masukan atau memberikan kritik yang konstruktif untuk agar pemerintah bisa menjalankan program-program dan kebijakannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kritiknya adalah kritik konstruktif yang membangun, bukan kritik untuk secara negatif, namun justru memberikan masukan yang positif. Dari Jakarta, Fahrizal Amaramin, Sipo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menyoroti keterwakilan perempuan di parlemen yang belum menyentuh 30% dari seluruh anggota DPR. Menurutnya, keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membaik. Ketua DPR Puan Maharani menyoroti tentang peningkatan keterwakilan perempuan di kursi Senayan yang masih belum menyentuh 30%. Meski belum mencapai ambang batas ideal, bertambahnya jumlah anggota DPR perempuan di periode ini menunjukkan adanya titik kemajuan. Puan mengatakan saat ini ada 130 perempuan dari 580 anggota yang berada di parlemen. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh perempuan di Indonesia terus berdaya untuk memberikan kontribusi nyata. Ya, alhamdulillah bahwa sampai saat ini sudah 130 anggota DPR RI perempuan yang ada di parlemen. Kemudian tadi saya juga disampaikan bahwa sudah ada 40 anggota DPD RI perempuan. Artinya ya sudah banyak sekali kemajuan di legislatif terkait dengan peran perempuan yang bisa ikut aktif di parlemen. Namun kan memang ambang batas 30% yang ditentukan belum mencukupi karena 130 itu baru 22,4%. Jadi memang perempuan-perempuan di Indonesia masih harus berjuang lebih baik untuk bisa ikut berperan serta dalam dunia politik sehingga lebih banyak lagi yang bisa berperan di parlemen. Dari Jakarta, Fahrizal Amaramin, Sipo TV melaporkan. Jemaah Haji Indonesia tidak perlu khawatir soal konsumsi saat puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Pemerintah menyiapkan makanan siap santap atau ready to eat yang bisa langsung dimakan tanpa perlu dipanaskan. Menjelang puncak haji, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh telah menyiapkan 15 paket makanan yang siap dimakan untuk dikonsumsi saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kementerian Haji dan Umroh, Jainal Effendi, mengatakan paket makanan tersebut dirancang praktis untuk memenuhi kebutuhan jemaah menjelang dan saat puncak haji. Jainal menegaskan makanan dalam kemasan itu tinggal dibuka dan bisa langsung disantap tanpa harus dimasak maupun dipanaskan terlebih dahulu. Selain praktis, kemasan makanan juga dapat digunakan sebagai wadah makanan. Petugas haji nantinya akan memberikan penjelasan kepada jemaah yang belum terbiasa mengonsumsi makanan ready to eat. Kita tidak membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia. Karena kenapa tuh Pak? Daya tahan yang cukup lama? Daya tahannya ini yang 18 bulan. Daya tahannya ini 18 bulan, sehingga ini cukup. Dan kemarin juga kita uji ke laboratorium lagi, kita cek dan masih sangat layak untuk dikonsumsi. Ini poin pentingnya gitu loh ya. Adapun menu yang disediakan tetap mengusung cita rasa Nusantara. Di antaranya nasi uduk dan daging, kari ayam hingga rendang. Makanan ready to eat akan dibagikan pada tanggal 7,
8 dan 13 Zulhijjah menggantikan sekaligus melengkapi layanan catering reguler selama pergerakan jemaah menuju Arafah hingga kembali dari Mina. Pemerintah juga memastikan produk makanan siap santap ini memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dengan minimal 50% isi paket berasal dari Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, guna memaksimalkan kekhusyukan ibadah puncak haji, jemaah dihimbau untuk tidak bermain handphone di Arafah. Pasalnya Arafah merupakan tempat dan waktu yang mustajab untuk bermunajat, sehingga harus benar-benar dimanfaatkan. Anggota Musyrif Dini Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus mengatakan imbauan penggunaan handphone di jam puncak Arafah bertujuan agar jamaah haji Indonesia dapat fokus dan mengoptimalkan waktu di Arafah dengan melakukan ibadah. Kiai Kafabihi menyebut Arafah merupakan tempat dan waktu yang mustajab untuk bermunajat sehingga ia mengingatkan jamaah untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur itu, Kiai Kafabihi mengajak jemaah haji Indonesia untuk tidak melakukan panggilan video saat di Arafah, namun mempersilahkan untuk berdoa masing-masing melalui panggilan video. Teknologi seperti handphone sejatinya digunakan untuk memudahkan berkomunikasi, bukan mengganggu kehikmatan ibadah, termasuk puncak ibadah haji di Arafah bagi jemaah haji Indonesia. Di Arafah nanti kita supaya menghindari dari main HP ya. Ini waktu jam 12 siang sampai maghrib jam Arafah itu supaya kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk doa, untuk berzikir atau baca sholawat, karena di situ tempat mustajab dan juga waktu mustajab. Kalau di Indonesia kan hanya waktu saja mustajab. Di malam kalau di tanah suci ini ada waktu mustajab dan ada tempat yang mustajab seperti digunakan sebaik-baiknya mungkin. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Seorang jemaah haji Indonesia dilaporkan hilang di kota Mekah, Arab Saudi sejak 15 Mei 2026. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj kini membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian secara menyeluruh. Jemaah tersebut diketahui keluar dari hotel tanpa membawa identitas. Suasana ibadah haji di kota Mekah diwarnai keprihatinan menyusul hilangnya seorang jemaah haji Indonesia bernama Muhammad Firdaus Ahlan. Firdaus dilaporkan tidak diketahui keberadaannya setelah keluar dari hotel tempat yang menginap pada 15 Mei 2026 lalu. Saat terakhir terlihat Firdaus mengenakan kaos putih dan sarung serta tidak membawa identitas diri. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsa menyebut Firdaus merupakan jemaah asal kloter JKG 27, rombongan 1 dari KBIH Imam Bonjol. Laporan kehilangan diterima resmi melalui aplikasi Kawal Haji pada 16 Mei 2026. Sejak saat itu petugas langsung melakukan pencarian secara intensif. Rekaman CCTV hotel menunjukkan Firdaus keluar dari hotel sekitar pukul 9 pagi. Saat suasana hotel relatif sepi, karena para jemaah tengah bersiap menunaikan sholat Jumat. Untuk mempercepat proses pencarian, Kemenhaj membentuk 2 tim khusus. Tim pertama ditugaskan menyisir hotel-hotel dan area sekitar Masjidil Haram. Sedangkan tim kedua menyusuri jalan-jalan di kota Mekah, termasuk melakukan pencarian ke rumah sakit di dalam maupun luar kota. Tim perlindungan jemaah dari Madinah juga diterjunkan untuk membantu proses pencarian. Tak hanya itu, koordinasi dengan pihak kepolisian Arab Saudi terus dilakukan. Kami atas nama Kementerian Haji dan Umroh beserta seluruh PPIH menyampaikan keprihatinan mendalam kepada istri dan keluarga serta seluruh anggota rombongan. Tentu kami memahami bahwa situasi ini menghadirkan kecemasan dan kesedihan yang tidak ringan, terutama bagi keluarga yang menanti kabar di tanah air. Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat. Dan karena itu, sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Sejak informasi kami terima,
Kami membuat sejumlah tim yang terdiri dari beberapa orang, di mana tim satu untuk menyisir dari satu tempat ke tempat lain, dari satu hotel ke hotel lain, serta area Masjidil Haram, dan tim kedua juga dikerahkan untuk menyisir di jalan-jalan, membantu pencarian, dan juga tim Linjam juga yang digerakkan dari Madinah. Pencarian terus dilakukan sampai ke rumah sakit baik yang berada di Mekah sampai kepada rumah sakit yang ada di luar kota Mekah. Dan kami informasikan juga koordinasi intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi juga terus kami lakukan. Kami juga buat laporan kepolisian berkaitan dengan jamaah kita. Selain itu, Kemenhaj juga memberikan pendampingan khusus kepada istri Firdaus yang saat ini masih berada di Mekah. Firdaus diketahui berangkat haji bersama sang istri. Kemenhaj menghimbau seluruh jemaah Indonesia agar tidak keluar sendirian dan segera melapor kepada petugas jika mengetahui keberadaan Muhammad Firdaus Ahlan. Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Petugas berharap Muhammad Firdaus Ahlan dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, Ketua DPR dorong pemerintah selamatkan WNI. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Ketua DPR Puan Maharani mengecam keras tindakan penangkapan yang dilakukan militer Israel terhadap 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Puan mendesak pemerintah bersama stakeholder terkait untuk segera bertindak membebaskan 9 WNI tersebut. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pemerintah agar dapat melakukan langkah konkret untuk keselamatan warga negara Indonesia. Pasalnya 9 warga negara Indonesia menjadi ditahan oleh tentara Israel saat menjalankan tugas kemanusiaan Global Sumut Flotilla. 9 WNI tersebut diharapkan agar segera dibebaskan dengan sejumlah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kami di DPR tentu saja mengecam keras terjadinya hal tersebut. Kami meminta agar segera dibebaskan WNI yang ditawan, dan kami meminta pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bisa secepatnya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk segera bisa dibebaskannya para WNI tersebut. Dapat menilai Pak Prabowo perlu nggak mengangkatkan BOP yang kemarin kita terlibat di dalam untuk kasus ini? Semua hal yang bisa dilakukan sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah untuk bisa segera membebaskan WNI yang ditawan oleh Israel. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meyakini bahwa pemerintah akan berupaya maksimal untuk menjamin keselamatan dan pembebasan 9 WNI yang ditahan oleh Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Pertama tentu kita menyayangkan dan mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel terkait dengan penangkapan baik terhadap jurnalis maupun juga WNI kita. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyayangkan serta mengutuk keras atas penahanan yang dilakukan oleh Israel terhadap 9 warga negara Indonesia saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Saan mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan upaya dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah juga akan berusaha maksimal dalam memastikan keselamatan para warga negara Indonesia yang ditahan Israel. Pertama tentu kita menyayangkan dan mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel terkait dengan penangkapan baik terhadap jurnalis maupun juga WNI kita. Dan yang kedua, saya yakin pemerintah dalam hal ini baik Kementerian Luar Negeri maupun juga lembaga-lembaga terkait akan serius untuk menangani dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjamin terkait dengan keselamatan warga negara kita, baik jurnalis dari sisi keselamatan, dan akan berupaya secepatnya untuk berusaha membebaskan mereka dari
yang penangkapan oleh Israel. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan negara akan bertanggung jawab atas keselamatan WNI, khususnya aktivis dan jurnalis yang ditahan oleh Zionis Israel. Supratman mengatakan Kementerian Luar Negeri dipastikan telah melakukan langkah dialog dengan berbagai pihak untuk menyelamatkan WNI tersebut. 4 anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia disandra oleh perompak di perairan Somalia. Selain kasus 4 ABK tersebut, 9 WNI juga turut ditahan oleh Israel setelah menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan negara bertanggung jawab atas keselamatan warga negara Indonesia, khususnya 9 WNI yang ditahan Israel. Supratman mengatakan Kementerian Hukum juga turut bertanggung jawab terkait kewarganegaraannya. Dirinya menekan Kementerian Luar Negeri terus melakukan upaya dialog dengan berbagai pihak. Kalau terkait dengan itu pasti sudah dilakukan terkait dengan warga negara kita yang lagi ada masalah dengan bantuan kemanusiaan ya. Tapi itu kan sekarang Kementerian Luar Negeri pasti sudah melakukan langkah-langkah dialog dengan seluruh pihak ya. Dan Kementerian Hukum yang bertanggung jawab terkait dengan kewarganegaraan, pasti kami juga melakukan upaya untuk berusaha semaksimal mungkin. Walaupun kita tahu kita tidak memiliki hubungan diplomatik ya. Tapi percayalah bahwa negara pasti hadir dan bertanggung jawab terhadap keselamatan warga negara kita di luar negeri ya. Dan karena itu terkait dengan beberapa kasus termasuk yang di Somalia, sekali lagi pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Presiden pasti lewat Kementerian Luar Negeri terutama dan kementerian-kementerian terkait pasti akan melakukan upaya yang sama dan terkoordinasi tentu dengan Bapak Menlu nanti akan kita koordinasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa jembatan Garuda di Desa Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kini resmi rampung diperbaiki dan kembali dapat digunakan masyarakat. Perbaikan jembatan yang merupakan program inisiasi Presiden Prabowo diharapkan mampu memperlancar akses transportasi dan aktivitas warga. Pembangunan dan perbaikan jembatan Garuda di Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kini telah rampung dan resmi difungsikan. Melalui Kodim 0721 Blora, TNI berhasil menyelesaikan perbaikan infrastruktur penghubung sepanjang 15 meter dengan lebar 4 meter yang menjadi akses utama antar wilayah bagi masyarakat. Sebelumnya, jembatan Garuda mengalami kerusakan cukup parah sehingga menghambat mobilitas warga dan aktivitas perekonomian masyarakat di Desa Jati dan sekitarnya. Menindaklanjuti kondisi tersebut, personel TNI bersama masyarakat bergotong royong melaksanakan perbaikan secara menyeluruh. Perbaikan infrastruktur ini menjadi wujud komitmen TNI dalam mendukung program pembangunan pemerintah sekaligus membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Rampungnya perbaikan jembatan disambut positif oleh warga karena akses yang sebelumnya terganggu kini kembali normal, aman, dan nyaman untuk dilalui. Keberadaan jembatan Garuda diharapkan dapat memperlancar akses ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyoroti keras insiden tabrakan kereta api jarak jauh dengan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur yang terjadi beberapa pekan lalu. Penyebab kecelakaan harus terungkap apa adanya. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja terkait insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan bahwa pihaknya menginginkan adanya perbaikan dari sejumlah masalah perkeretaapian supaya insiden serupa tidak terulang kembali. Ia menegaskan kejadian ini harus diungkap apa adanya karena hal ini menyangkut nyawa dan bentuk tanggung jawab terhadap keluarga korban. Maka dari itu menurutnya rapat digelar bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi bersama demi perbaikan ke depannya. Karena ini menyangkut nyawa. Saya waktu telepon dengan Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri, kita ungkap ini apa adanya, saya bilang ke Pak Menteri. Karena ini tanggung jawab kita kepada korban, gitu Pak Menteri ya. Ya, kepada nyawa yang hilang. Kalau kita berbohong pada saat ini Pak, kita berbohong juga kepada mereka yang sudah pergi, yang mengalami kecelakaan ini.
Mari kita ungkap apa adanya untuk perbaikan ke depan. Ya, kita bukan mencari siapa yang salah, Pak, tapi mencari titik lemah ada di mana dari sistem yang kita punya hari ini. Soal siapa yang salah kita serahkan kepada polisi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi Israel menuai kritik setelah memaksa aktivis flotila berlutut dengan tangan terikat di belakang tubuh mereka. Insiden terjadi setelah kapal bantuan yang menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Aktivis flotila yang berangkat dari Turki Selatan membawa bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Penyelenggara mengatakan misi tersebut bertujuan menembus blokade Israel terhadap Gaza dan mengirimkan bantuan yang masih sangat dibutuhkan warga sipil. Setelah dicegat oleh pasukan Israel pada Selasa, ratusan aktivis ditahan dan dibawa ke sebuah pelabuhan di Israel. Rekaman video yang diunggah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menunjukkan petugas menyerang seorang aktivis perempuan saat meneriakkan dukungan ke Palestina. Video tersebut juga memperlihatkan puluhan aktivis berlutut berjejer dengan tangan dikunci, menggunakan ikatan plastik di area pelabuhan terbuka. Di latar belakang, terlihat personel bersenjata berjaga dari atas kapal militer Israel. Ben-Gvir menyebut para aktivis yang datang sebagai pahlawan itu kini tidak berdaya setelah ditahan. Tindakan tersebut memicu kritik dari dalam pemerintah Israel sendiri. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menilai video itu merusak upaya diplomatik dan citra Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela hak Israel untuk mencegat flotila, namun menyatakan perlakuan terhadap aktivis tidak sesuai dengan nilai dan norma Israel. Netanyahu menambahkan, para aktivis akan segera dideportasi dari Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui operasi militer di laut. Marinir Amerika Serikat dilaporkan mencegat dan menggeledah sebuah kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman. Langkah ini disebut terkait penegakan sanksi ekspor minyak Iran yang terus menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM memperlihatkan helikopter militer melayang di atas sebuah kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman. Dalam operasi tersebut, pasukan marinir Amerika diterjunkan ke atas dek kapal untuk melakukan pengecekan dan juga penggeledahan terhadap muatan maupun dokumen kapal. Pihak Amerika menyebut operasi itu dilakukan sebagai bagian dari penegakan sanksi terhadap ekspor minyak Iran yang dituduh melanggar pembatasan internasional. Setelah pemeriksaan selesai, kapal tanker tersebut dilaporkan diizinkan melanjutkan pelayaran dengan perubahan rute tertentu sesuai dengan arahan pasukan Amerika. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat meningkatkan pengawasan dan juga pencegatan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut minyak Iran atau menyamarkan asal dan tujuan pelayaran mereka. Sementara itu, Iran berulang kali mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran kebebasan navigasi serta interferensi terhadap pelayaran komersial internasional. Ketegangan di kawasan Teluk terus meningkat sejak krisis Selat Hormuz memanas di tengah blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat dan pembatas akses kapal negara yang dianggap tidak bersahabat oleh Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ketegangan di tepi barat kembali memanas setelah pasukan Israel menggusur sebuah pabrik semen milik warga Palestina di desa Kharbata, Bani Harit. Aksi penghancuran ini memicu kekhawatiran warga terhadap meluasnya permukiman ilegal Israel di kawasan tersebut. Rekaman video memperlihatkan bulldozer Israel merobohkan sebuah pabrik semen di desa Kharbata Bani Harit, tepi barat pada Rabu 20 Mei 2026 waktu setempat. Sejumlah warga dan pekerja terlihat menyaksikan langsung proses penghancuran sambil memeriksa kerusakan yang ditimbulkan. Pengelola pabrik Omar Shamasneh menyebut penggusuran dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. لا سابق انذار ولا شيء اجوا انا بقول لك على طول وفي حتى في احنا ماشيين باجراءات ترخيص من بيتين في محامي كمان والمحامي حتى لما بتكلم معيش خبر. Sementara itu, para pekerja mengatakan pabrik tersebut menjadi sumber penghasilan bagi banyak karyawan, kontraktor, dan pemilik bengkel di wilayah itu. Wakil Kepala Dewan Desa, Mahmud Ibrahim, menuduh pasukan Israel menembakkan gas air mata, granat kejut, dan peluru tajam untuk membubarkan warga yang berkumpul di lokasi. اليوم أنا جاني تلفون الساعة 7:30 الصبح تقريبا حكوا لي إن في جرافات طالعة من شركة مستوطنة كريات سيفر. توجهت لهناك
تبعت الجرافات توجهن لهون، منعوا الناس من الحضور، ضربوا قنابل غاز وقنابل صوت وأطلقوا النار الحي، فرقوا الناس أبعدوهم من المنطقة كاملة. أنا كنت متواجد في المصنع هون، سألتهم شو بدكم تعملوا. الجندي قال لي احنا جايين نهد المصنع البطون كامل. Hingga kini pemerintah Israel belum memberikan keterangan resmi terkait penggusuran tersebut. Namun otoritas Israel sebelumnya menyatakan bahwa tindakan semacam ini dilakukan terhadap bangunan yang dianggap tidak memiliki izin. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak konflik Israel dan Palestina memanas pada Oktober 2023. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan ratusan warga Palestina tewas dalam insiden yang melibatkan pasukan dan pemukim Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Doa lintas agama usai penembakan di Masjid San Diego. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi, segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Puluhan warga dan tokoh lintas agama menggelar aksi doa bersama di San Diego, Amerika Serikat untuk mengenang 3 korban tewas dalam serangan bersenjata di masjid terbesar di kota tersebut. Insiden yang diduga bermotif kebencian itu kini diselidiki FBI dan kepolisian setempat. Doa lintas agama digelar di Lindbergh Neighborhood Park, San Diego pada 19 Mei 2026 waktu setempat. Rekaman video menunjukkan warga, keluarga korban serta pemuka agama berkumpul untuk berdoa dan memberikan penghormatan terakhir kepada para korban. Sejumlah warga juga terlihat meletakkan bunga di depan Islamic Center of San Diego dengan pesan dukungan bagi komunitas Muslim setempat. Imam Islamic Center of San Diego dan Dewan Kota memberikan penghormatan kepada petugas keamanan masjid, Amin Abdullah, yang tewas saat berupaya menghadang pelaku dan memicu prosedur pengunci area masjid untuk melindungi jemaah dan anak-anak di dalam gedung. When we go inside the Islamic Center to pray, he stands at the gate protecting our backs. If it was not for him sacrificing his own life, the result of this attack would be much worse. That the image seared into every San Diegan's mind right now is not an even worse tragedy, one beyond words. It's the image of children tiny hand in tiny hand, walking single file, walking out alive. Abdullah tewas bersama 2 jemaah lain, Mansur Kaziha dan Nadir Awad, setelah 2 remaja bersenjata melepaskan tembakan di luar masjid pada Senin. Otoritas tempat mengidentifikasi pelaku sebagai Ken Card, 17 tahun, dan Caleb Vasquez, 18 tahun. Keduanya kemudian ditemukan tewas di dalam kendaraan, diduga akibat luka tembak yang mereka lakukan sendiri. Polisi dan FBI menyatakan serangan ini sedang diselidiki sebagai kejahatan kebencian, setelah ditemukan tulisan anti-Islam di kendaraan yang terkait dengan para pelaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Direktur Jenderal World Health Organization menyatakan resiko penyebaran Ebola secara global saat ini masih tergolong rendah, meski ancaman di tingkat nasional di wilayah yang terdampak dinilai tetap tinggi. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level. Kepala World Health Organization menyampaikan pihaknya telah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat internasional atau Public Health Emergency of International Concern terkait wabah Ebola yang terjadi saat ini. Keputusan itu diambil setelah Komite Darurat di bawah International Health Regulation atau IHR melakukan pertemuan dan menilai situasi terkini. After declaring the FIC, I immediately convened an emergency committee under the IHR, which met yesterday and agreed that the situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic. WHO
assess the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level. Meski demikian, WHO menegaskan bahwa kondisi saat ini belum dapat dikategorikan sebagai pandemi karena risiko penyebaran secara global masih dinilai rendah. Namun ancaman penularan di tingkat nasional dan regional tetap menjadi perhatian serius, terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh wabah. WHO juga mendorong negara-negara untuk meningkatkan pengawasan, deteksi dini, serta langkah pencegahan agar penyebaran virus dapat dikendalikan. WHO menegaskan pemantauan terhadap wabah Ebola akan terus dilakukan, guna mencegah risiko penyebaran yang lebih luas dan memastikan langkah penanganan berjalan efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah tengah dan barat daya Cina menyebabkan banjir besar dan menelan puluhan korban jiwa. Sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 20 orang masih hilang. Rekaman video dari Provinsi Guizhou pada Rabu menunjukkan rumah warga terendam banjir serta lahan pertanian yang rusak akibat terjang air. Di kota Changning, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 2 lansia yang terjebak di atas rumah mereka setelah bagian bawah bangunan terendam sepenuhnya. Petugas darurat dilaporkan menerobos arus banjir untuk memasang pelampung keselamatan sebelum mengevakuasi kedua warga menggunakan tangga dalam waktu kurang dari 15 menit. Sementara itu, di Provinsi Hubei, meluapnya sungai Belushu membanjiri permukiman dan memutus akses jalan menuju desa Baisui River di wilayah Guanin. Tim penyelamat harus berjalan kaki selama 3 jam untuk menjangkau warga yang terisolasi dan memulai proses evakuasi. Seluruh warga yang terjebak di desa Baisui River telah berhasil dievakuasi dan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini petugas masih berfokus melakukan pencarian terhadap korban hilang, membersihkan jalan yang tertutup material banjir, serta memulihkan jaringan listrik yang rusak. Kementerian Sumber Daya Air Cina telah mengaktifkan status darurat pengendalian banjir level 4 di 7 provinsi dan wilayah sejak Selasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu banjir besar melanda kawasan Braid River Valley, Afrika Selatan dan menyebabkan kerusakan parah pada perkebunan anggur serta infrastruktur pertanian. Rekaman video pada Rabu menunjukkan kawasan Van Loveren Family Vineyards terendam lumpur, sementara para pekerja berusaha menyelamatkan botol-botol anggur dan membersihkan gudang dari lumpur serta puing-puing. Pemilik Van Loveren Distillery, Marilis Selheni, mengatakan banjir menyebabkan kerugian besar pada stok anggur, fasilitas penyimpanan, hingga rumah pekerja di area pertanian. Sementara itu, petani Neil Retif menyebut mereka membutuhkan ribuan truk untuk memindahkan timbunan pasir dan lumpur yang menutup lahan pertanian. Ia juga mengatakan sejumlah petani di sepanjang sungai terancam kehilangan lahan dan usaha mereka akibat banjir tersebut. Dalam 3 hari, curah hujan di wilayah itu dilaporkan mencapai 488 mm dan memicu banjir di sejumlah daerah pertanian, termasuk Witzenberg, Hex River Valley, Grebo, Elgin, dan Worcester. Sebagian petani di Grebo dikabarkan kehilangan seluruh hasil panen apel mereka. Pemerintah Western Cape menetapkan bencana ini sebagai bencana provinsi agar dapat mengajukan bantuan pemulihan dari pemerintah nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan pohon toboroci yang mekar serentak mengubah jalanan kota Santa Cruz de la Sierra menjadi lautan warna merah muda dan menjadi daya tarik baru bagi warga Sierra, wisatawan lokal maupun asing. Pemandangan menakjubkan terlihat di berbagai sudut kota Santa Cruz saat pohon-pohon toboroci memasuki masa mekar penuh, menandai datangnya musim dingin. Bunga berwarna merah muda cerah terlihat memenuhi sepanjang jalanan kota. Bahkan, kelompok bunga yang berguguran membentuk hamparan berwarna pink alami di trotoar. Keindahan ini menarik perhatian banyak wisatawan yang menilai pemandangan tersebut mirip dengan bunga sakura yang berada di Jepang. Aktivis lingkungan setempat menjelaskan, toboroci memiliki ciri khas pada batangnya yang menggembung dan menjadi salah satu ikon alam di Bolivia. Selain memberikan keindahan visual, bunga toboroci juga menjadi sumber makanan penting bagi burung, lebah, dan hewan penyerbuk lainnya saat musim kering. Momen mekarnya toboroci kini tak hanya menjadi fenomena musiman, namun juga meningkatkan daya tarik wisata dan aktivitas media sosial di kota tersebut.
keindahan pohon toboroci yang mekar serentak menjadikan Santa Cruz tampak semakin semarak. Sekaligus menegaskan pesona alam Bolivia yang menarik perhatian dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah destinasi unik bertema kucing di Guangzhou menarik perhatian para pecinta hewan dari berbagai negara. Mooncat Castle hadir dengan konsep interaktif yang menampung ribuan kucing dalam satu kawasan megah. Mooncat Castle atau Mooncat City kini menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta kucing di China. Tempat ini memiliki berbagai fasilitas unik, mulai dari gang-gang berliku, rumah-rumah mini, dekorasi bernuansa gurun, hingga patung kucing oranye raksasa bermahkota di pintu masuk. Bangunan 3 lantai seluas sekitar 10.000 meter persegi itu menjadi rumah bagi sekitar 1.000 kucing hasil penyelamatan dari 37 ras kucing berbeda, termasuk Maine Coon, British Shorthair, dan Ragdoll. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kucing-kucing tersebut yang terlihat bebas berkeliar di jalur terbuka dan halaman tengah kawasan. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan konsep tempat ini yang dinilai lebih besar, lebih aktif, dan lebih interaktif dibandingkan cat cafe di negara lain. Kehadiran Mooncat Castle tak hanya menjadi tempat hiburan, namun juga menunjukkan upaya penyelamatan dan perawatan kucing terlantar dengan konsep wisata edukatif dan ramah hewan. Dengan konsep unik dan interaktif, Mooncat Castle di Guangzhou kini menjadi salah satu ikon wisata baru, khususnya bagi para pecinta kucing dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jemaah Haji Indonesia tidak perlu khawatir soal konsumsi saat puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Pemerintah menyiapkan makanan siap santap atau ready to eat yang bisa langsung dimakan tanpa perlu dipanaskan. Menjelang puncak haji, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh telah menyiapkan 15 paket makanan yang siap dimakan untuk dikonsumsi saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kementerian Haji dan Umroh, Jainal Effendi, mengatakan paket makanan tersebut dirancang praktis untuk memenuhi kebutuhan jemaah menjelang dan saat puncak haji. Jainal menegaskan makanan dalam kemasan itu tinggal dibuka dan bisa langsung disantap tanpa harus dimasak maupun dipanaskan terlebih dahulu. Selain praktis, kemasan makanan juga dapat digunakan sebagai wadah makanan. Petugas haji nantinya akan memberikan penjelasan kepada jemaah yang belum terbiasa mengonsumsi makanan ready to eat. Kita tidak membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia. Karena kenapa tuh Pak? Daya tahannya yang cukup lama? Daya tahannya ini yang 18 bulan. Daya tahannya ini 18 bulan, sehingga ini cukup. Dan kemarin juga kita uji ke laboratorium lagi, kita cek dan masih sangat layak untuk dikonsumsi. Ini poin pentingnya gitu loh ya. Adapun menu yang disediakan tetap mengusung cita rasa Nusantara. Di antaranya nasi uduk dan daging, kari ayam hingga rendang. Makanan ready to eat akan dibagikan pada tanggal 7, 8, dan 13 Zulhijjah, menggantikan sekaligus melengkapi layanan catering reguler selama pergerakan jemaah menuju Arafah hingga kembali dari Mina. Pemerintah juga memastikan produk makanan siap santap ini memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dengan minimal 50% isi paket berasal dari Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, guna memaksimalkan kekhusyukan ibadah puncak haji, jemaah dihimbau untuk tidak bermain handphone di Arafah. Pasalnya Arafah merupakan tempat dan waktu yang mustajab untuk bermunajat, sehingga harus benar-benar dimanfaatkan.
Anggota Musyrif Dini Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus mengatakan imbauan penggunaan handphone di jam puncak Arafah bertujuan agar jemaah haji Indonesia dapat fokus dan mengoptimalkan waktu di Arafah dengan melakukan ibadah. Kiai Kafabihi menyebut Arafah merupakan tempat dan waktu yang mustajab untuk bermunajat sehingga ia mengingatkan jemaah untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur itu, Kiai Kafabihi mengajak jemaah haji Indonesia untuk tidak melakukan panggilan video saat di Arafah, namun mempersilahkan untuk berdoa masing-masing melalui panggilan video. Teknologi seperti handphone sejatinya digunakan untuk memudahkan berkomunikasi, bukan mengganggu kehikmatan ibadah termasuk puncak ibadah haji di Arafah bagi jemaah haji Indonesia. Di Arafah nanti kita supaya menghindari dari main HP. Ini waktu jam 12 siang sampai maghrib jamul Arafah itu supaya kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk doa, untuk berzikir atau baca sholawat, karena di situ tempat mustajab dan juga waktu mustajab. Kalau di Indonesia kan hanya waktu saja yang mustajab. Di malam kalau di tanah suci ini ada waktu mustajab dan ada tempat yang mustajab seperti digunakan sebaik-baiknya mungkin. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Seorang jemaah haji Indonesia dilaporkan hilang di kota Mekah, Arab Saudi sejak 15 Mei 2026. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj kini membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian secara menyeluruh. Jemaah tersebut diketahui keluar dari hotel tanpa membawa identitas. Suasana ibadah haji di kota Mekah diwarnai keprihatinan menyusul hilangnya seorang jemaah haji Indonesia bernama Muhammad Firdaus Ahlan. Firdaus dilaporkan tidak diketahui keberadaannya setelah keluar dari hotel tempat yang menginap pada 15 Mei 2026 lalu. Saat terakhir terlihat Firdaus mengenakan kaos putih dan sarung serta tidak membawa identitas diri. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsa menyebut Firdaus merupakan jemaah asal kloter JKG 27, rombongan 1 dari KBIH Imam Bonjol. Laporan kehilangan diterima resmi melalui aplikasi Kawal Haji pada 16 Mei 2026. Sejak saat itu petugas langsung melakukan pencarian secara intensif. Rekaman CCTV hotel menunjukkan Firdaus keluar dari hotel sekitar pukul 9 pagi. Saat suasana hotel relatif sepi, karena para jemaah tengah bersiap menunaikan sholat Jumat. Untuk mempercepat proses pencarian, Kemenhaj membentuk 2 tim khusus. Tim pertama ditugaskan menyisir hotel-hotel dan area sekitar Masjidil Haram. Sedangkan tim kedua menyusuri jalan-jalan di kota Mekah, termasuk melakukan pencarian ke rumah sakit di dalam maupun luar kota. Tim perlindungan jemaah dari Madinah juga diterjunkan untuk membantu proses pencarian. Tak hanya itu, koordinasi dengan pihak kepolisian Arab Saudi terus dilakukan. Kami atas nama Kementerian Haji dan Umroh beserta seluruh PPIH menyampaikan keprihatinan mendalam kepada istri dan keluarga serta seluruh anggota rombongan. Tentu kami memahami bahwa situasi ini menghadirkan kecemasan dan kesedihan yang tidak ringan, terutama bagi keluarga yang menanti kabar di tanah air. Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat. Dan karena itu, sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Sejak informasi kami terima, kami membuat sejumlah tim yang terdiri dari beberapa orang, di mana tim satu untuk menyisir dari satu tempat ke tempat lain, dari satu hotel ke hotel lain, serta area Masjidil Haram, dan tim kedua juga dikerahkan untuk menyisir di jalan-jalan, membantu pencarian, dan juga tim linjam juga yang digerakkan dari Madinah. Pencarian terus dilakukan sampai ke rumah sakit baik yang berada di Mekah sampai kepada rumah sakit yang ada di luar kota Mekah. Dan kami informasikan juga koordinasi intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi juga terus kami lakukan. Kami juga membuat laporan kepolisian berkaitan dengan jamaah kita. Selain itu, Kemenhaj juga memberikan pendampingan khusus kepada istri Firdaus yang saat ini masih berada di Mekah. Firdaus diketahui berangkat haji bersama sang istri.
Kemenhaj mengimbau seluruh jemaah Indonesia agar tidak keluar sendirian dan segera melapor kepada petugas jika mengetahui keberadaan Muhammad Firdaus Ahlan. Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Petugas berharap Muhammad Firdaus Ahlan dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.